والمنافات في الدين والآخرة ثم إلى روح الإمام الشيخ محمد بن أبي بكر الأصولي والدينا والديكم ووالدنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة خصوصا جماعة في هذا المسجد أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعافي عنهم على حد النية وكل نية صالحة شاملة كاملة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Boleh tegak? Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits ats-tsamin. Nah. Sampai mana? Selesai. Hah? Selesai Al-Imam Al-Alim yang sampai oh na'am. 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 Qala Syekh Al-Imam Alimul Millah Waddin, berkata Syekh itu man qad balagha min umrihi 40 sanah, siapa yang sudah mencapai umurnya 40 tahun itu dinamakan syekh. Ada juga syekh bermakna guru. Ada syekhi, ini guru. Ya. Jadi syekh jamaknya masyayikh itu guru-guru. Tapi kalau syuyukh namanya itu orang-orang tua, tapi bisa diartikan juga sebagai guru. Nah. Jadi qala Syekh Al-Imam Alimul Millah Waddin, orang yang faham tentang suatu jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, waddin, dan tentang agama, Azundusti. Nah, ini kalau lakop-lakop yang ajam itu enggak harus sama ya, boleh Zundusti ya, Indonesia ya, karena lafadznya lafadz ajam. Sami'tul Imam Aba Muhammad bin Abdullah bin Fadl yahki, aku pernah mendengar Al-Imam Aba Ahmad bin Abdullah bin Fadl yahki, dia bercerita fi amatid dars bil Farisiyah, ketika pelajaran umum dengan bahasa Farisi. Farisi itu bahasa Persia, bahasa Iran. Anil Auza'i, dari Auza'i, qala, dia berkata, marra Maisarah bin Khunais fil Maghabir, telah melewati Maisarah bin Khunais dalam perkuburan yang banyak. Maghabir, kober nih, dia ngelewatin kober. Yauman, suatu hari. Faqala, maka Maisarah tersebut mengatakan, assalamualaikum ya ahlal qubur. Nah, ini diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya ahlal qubur, antum lana salaf, kalian adalah orang-orang terdahulu, wa nahnu lakum khalaf, dan kami akan menyusul kalian. Ada juga antum sabiqun wa nahnu lahiqun, farahimallahu iyana wa iyyakum, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kami dan kalian, wa ghafara lana wa lakum, dan mengampuni kami dan kalian. Jadi adab-adabnya ketika kita melewati kubur itu apa? Ya, kita memberi salam kepadanya. Ya, assalamualaikum ya ahlul kubur. Apalagi terutama yang mana orang tuanya atau kerabatnya dikubur di situ. Ini la salam wala kalam. Ya, telah ilal qudam, kalau orang Hadramut ngomong gitu. Tanpa salam, assalamualaikum wala kalam, baca Fatihah. Ya, malah telah ilal qudam, langsung nyerobos aja, ya, kagak bacain Fatihah. Masya Allah, itu orang-orang di dalam kubur sangat mengetahui. Fakashafna anka ghita'aka fa basarukal yawma hadid, itu tajam banget penglihatan mereka, tahu nih siapa yang lewat, nih siapa yang mau ziarah, ya, siapa yang cuman numpang lewat doang, tahu semuanya itu. Ya, makanya Al-Imam Muhammad bin Sammak rahimahullah, beliau pernah ke suatu kuburan, lalu di kuburan itu maktubun ala jabr
tamuru agaribi janbatil gabri ka'anna aqaribi lam ya'rifuni zawul mirathi yaqtasimuna mali wa ma ya'luna in jahadu duyuni faqad akhadu simhamahum warahu fayalillahi asra umatan suni. Jadi dia bilang, ya, saya pernah ke suatu makbarah, suatu kuburan yang banyak di situ, magabir, kober, tamuru aqaribi janbata gabri, telah lewat kerabat-kerabatku di samping kuburku. Ka'anna aqaribi lam ya'rifuni, seakan-akan kerabatku udah nggak kenal aku lagi. Masya Allah. Iya, lewat gitu aja udah lewat, seakan-akan kagak lah, udah kagak kenal. Wazul mirasi yaqtasimuna mali, oh warisanku semuanya, harta bendaku semuanya udah ya, udah dibagi-bagiin. Wa ma ya'luna in jahadu duyuni, dan dia nggak peduli kalau aku masih punya sangkutan utang piutang. Padahal itu yang apa namanya, apalagi hutang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, harus didahulukan. Waqad akhadhu sihamahum warahu, dan sungguh mereka sudah mengambil bagiannya, dan sekarang udah rohu, udah rohah, udah santai, udah enak, udah apa namanya, relax, dapat apa, dapat warisanku. Fayalillahi asra umanasuni, sedangkan aku ditinggalkan gitu saja. Masya Allah. Makanya sian, ya, orang tua kita, kerabat kita yang mana sudah meninggalkan kita, tetap kita bacakan Fatihah ketika kita di apa namanya, melewati kuburnya. Kalau kita nggak sempat untuk ziarah, paling kagak jangan lupain, ya, ini bila salam wala kalam telah ilal guddam, ya, tanpa salam, tanpa adanya kalam, langsung apa, ya, langsung nyerobos aja gitu, ya Allah, ngapain seperti jadiin bangke aja tuh, ya, tubuh orang tua kita. Nasallallahu wal afiyah wassalam ya akramal akramin wa arhamar rahimin. Makanya faqala assalamu alaikum ya ahlal kubur, antum lana salaf wa nahnu lakum khalaf, farahimahullahu iyana wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kami dan juga merahmati kalian semua. Wa ghafara lana wa lakum, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kami dan mengampuni kalian. Wa barakallahu lana wa lakum, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kami dan kalian. Fi gudum alaih, ketika kami akan, ya, datang kepadanya, ya, maksudnya ketika saatnya kami akan masuk ke dalam kubur. Makanya kata Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, ra'aitu yaqinan asbah ghaira yaqin ilal maut. Aku melihat suatu keyakinan yang mana seluruh agama, seluruh apa namanya, manhaj, ya, mengakui bahwasanya, seluruh sekte mengakui bahwasanya yang namanya kematian akan datang kepadanya semuanya. Antum tanya orang-orang liberal, ya, ente bakal mati gak? Dia bilang mati, bakalan. Nanya siapa aja ateis, kamu bakal mati gak? Mati. Semuanya tahu bakal mati. Tapi kata Imam Hasan Basri, ra'aitu yaqinan asbah ghaira yaqin ilal maut, menjadi suatu yang kagak yakin lagi, ini suatu yang yakin, dipercayai, ya, bahwasanya kalau orang lapar makan kenyang, ya, orang lagi aus minum hilang dahaga. Nah ini yakin bakal apa? Yang namanya kematian bakal mendatangi, tapi kok jadi kayak kagak yakin, ya, kata Imam Hasan Basri. Sebabnya apa? Sebabnya saya lihat personalnya dari setiap orang kayaknya nggak menyiapkan daripada kematian tersebut. Makanya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Hendaknya dari kita nih, setiap kita nih mempersiapkan kematian. Makanya dari itu kita senantiasa pikir apa yang menyebabkan kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amalan apa nih? Coba antum bayangin. Amalan apa yang antum udah perbuat, kita semuanya yang kita yakin nih amalan udah bisa, wah, dapat tiket lolos masuk ke dalam surganya Allah. Ada gak kira-kira? Apalagi yang abna arba'in, yang udah 40 tahun, harus lebih dipikirkan lagi tuh. Ada gak kita menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW? Ada gak yang kita korbankan demi agama Allah Subhanahu wa ta'ala? Ada gak?
Atau pernah kita berbuat dosa, berbuat salah, ketika kita minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, kita yakin dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini kebanyakan kita tulul amal, itu daripada dosa-dosa besar juga, berangan-angan, ya, yang mana gharrahu syaitan, ditipu daya oleh setan. Ya, ente maksiat aja kan juga istighfar diampunin, ya, kalau diampunin udah maksiat lagi, ntar diampunin lagi, ntar masuk surga juga di akhirat, entah aja syafaat sama Nabi Muhammad. Nggak segampang itu. Ya, Sayyidina Utsman aja ketika setelah beliau setiap kali menguburkan seseorang langsung nangis pingsan bahkan. Kenapa? Karena ini awalu manazil min manazilil akhir, tempat pertama daripada nanti tahap-tahap di akhirat, fase-fase di akhirat itu kuburan. Naam. Wa barakallahu lana wa lakum fil qudum alaihi idza sirna ila masirtum, apabila kami sudah menjadi seperti yang, ya, kalian ini. Maksudnya apa? Ahli kubur. Makanya Allahumma arhamna idza sirna min ashabil qubur. Ya Allah, rahmatilah kami ketika kami sudah menjadi, ya, orang-orang penghuni kuburan. Di dalam kubur apa yang terjadi di saat hamba hanya seorang diri? Masyarakat tidak dapat menolongku, hanya amal soleh saja penghiburku. Ya Allah, ya. Qala faradallahu ruha ila jasadir rajul, maka Allah Subhanahu wa taala itu mengembalikan ruh kepada jasad seseorang, minhum, daripada penghuni gang kober. Bukan gang kober sini, maksudnya apa? Kuburan, ya. Ila jasadi rajulin minhum fa ajabahu bilisanin fasih, lalu dia menjawabnya dengan suara yang fasih, yang jelas, fasih. Tuba, beruntung, lakum, bagi kalian ya ahlad dunia, wahai orang-orang yang masih hidup di dunia. Tahujjuna fi kulli syahr 4 marrat, kamu bisa haji di setiap bulan 4 kali. Haji 4 kali. Ya, kita haji, ya, setahun sekali. Ini kok bisa? Makanya bingung dia nih. Tiba-tiba ada yang bangun, ya, di kuburan. Wah, kalau kita pada kabur nih. Ya, tiba-tiba ada yang bangun lalu menjawab apa? Ya, menjawab daripada yang dikatakan oleh, ya, orang tersebut, Maisarah bin Khunes, ya. Maisarah bin Khunes. Makanya yang namanya salam itu suatu yang sunnah, jawabnya wajib. Wa minhu masdulun ala kifayati karat taslimi minal jamaati. Kita mengucapkan assalamualaikum, apalagi ini sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulai udah terkikis di zaman ini. Ya, itu menghidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu lebih afdol daripada, ya, beberapa ibadah-ibadah yang lain, menghidupkan. Kadang-kadang kita juga kan kalau ketemu biasa-biasa aja. Ya, aturan paling cocok pertama kali assalamualaikum, baru dah ahlan wa sahlan, ya, selamat pagi, selamat petang, selamat sore, selamat malam, selamat dini hari. Jadi assalamualaikum, ya, tahiyatul muslimin, tahiyah fiha salam. Nah, itu jawabnya wajib. Suatu yang sunnah jawabnya wajib. Itu diantaranya banyak, ada 10 atau ada 12 tuh masail tentang suatu yang sunnah jawabnya wajib. Begitu juga orang kalau misalkan punya utang wajib gak dikembaliin? Wajib. Tapi kalau ibro dibebasin, wah, ini sian, lihat dia kesusahan bayar utang aja nggak bakal bisa dah, ya, soalnya buat kehidupan sehari-harinya aja susah, apalagi bayar utang. Ya udah, ana ibro, ana bebasin. Nah, bebasin di situ sunnah, ya. Tapi bayar utang adalah wajib, tapi sunnah lebih afdol daripada wajib. Nah, ada juga tempat-tempat yang makruh. Seperti apa? Ya, ketika orang di kamar mandi, ya, diucapkan assalamualaikum, assalamualaikum, orang lagi buang air besar, jangan. Atau lagi taklim nih kayak gini nih, al-mashghul la yushghal, orang yang lagi sibuk jangan disibukin lagi. Tiba-tiba ada yang assalamualaikum, nggak wajib itu jawab. Ya. Ada juga kalau ada yang jawab, kita bakal kabur. Ya, kita ucapin salam, dijawab sama dia,
kita bakal apa? Kabur. Kapan? Ya, kita lewatin Kober jam 12, kita bilang assalamualaikum, waalaikumsalam. Kabur nggak kira-kira? Nah, jadi tapi kalau sama dia ini nih, ya, Raddallahu ruha ila jasad rajul minhum fa'ajabahu bilisanin fasih tuba lakum ya ahlad dunya tahujjuna fi kulli syahr 4 marrat faqala maisarah ila aina nahuj, kemana kita haji fi kulli syahr, setiap bulan kemana? 4 marrat, 4 kali. Yarhamukallah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kamu. Wahai fulan, kamu mengatakan setiap bulan kami bisa haji 4 kali. Kemana? Haji mana nih? Yang 4 kali setiap bulan. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kamu. Qala al-jumu'ah. Ya. Ke Jumat. Jumat kan pasti ada 4 tuh setiap bulan. Ya. Tambahan paling 5, tapi enggak setiap bulan, ya. 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali. Al-jumu'ah. Ke Jumat. Summa qala amma ta'lamun anna hajjah mabrurah makbulah, tidaklah kamu mengetahui bahwasanya Jumat itu adalah haji yang mabrur, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala akhbirna ma nudawimu alaih, kalau gitu kabarkan juga kepada kami amalan apa yang harus senantiasa ya kami lakukan. Yarhamukallah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kamu. Jadi ini doa ya dari orang yang masih hidup kepada orang yang sudah meninggal, tapi dia ya udah meninggal tapi dikembalikan rohnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu qadirun ala kulli syai'. Allah Maha mampu untuk segala sesuatu. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Bisa saja sama Allah Subhanahu wa taala. Yarhamukallah. Qala al-istighfar ya ahlad dunya. Istighfar, minta ampun sama Allah wahai penduduk dunia. Anfa asya, paling manfaatnya sesuatu fil akhirah, di akhirat. Ya. Paling manfaatnya sesuatu di akhirat. Ya, makanya istighfar itu ya, di sini sebutin. Ya, istighfar itu banyak siramnya. Wa haqiqatul istighfar Allahumma ghfirli. Ya, karena itu kalam-kalam talab. Ya Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah aku. Dan bisa yadumu magamahu, menempati tempatnya dengan kita mengucapkan astaghfirullah, ya aku minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini ya khabarnya bimakna tolak. Nah, tadi kan ini kalam-kalam tolak, Allahumma ghfirli, kalam tolak, kita minta sama Allah. Nah kalau astaghfirullah, aku minta ampun pada Allah, ini bimakna khabar, kembali nanti di balaghah ya. Di anau khabar bermakna tolak, maksudnya apa? Ya Allah, aku minta ampun kepadamu. Jadi ya orang-orang yang senantiasa minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, ya mudah-mudahan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasulullah SAW, ya bena Adam, lau balagha dhunubuka ananas sama'i thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Nah ini ya, lafaz yang paling bermanfaat nanti ketika kita sudah menjadi apa? Mayit. Ketika kita sudah meninggal dunia, lafaz yang diantara zikir-zikir yang harus kita dawamkan itu adalah istighfar. Makanya kata Rasulullah SAW, ya bani Adam, wahai manusia, lau balagha dhunubuka ananas sama, kalau telah sampai dosamu itu atap langit, masya Allah ya. Awan itu di awan udah sampai dosa kita sampai segitu, masya Allah ya. Terus summa astaghfartani, kemudian kamu minta ampun kepadaku, ghafartu laka wala ubali, aku ampuni kamu dan aku nggak peduli apa dosamu sekian banyak kayak gitu. Masya Allah, ini merupakan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wal makna lau kafarat dhunubuka wa mala'tal arda, kalau dosa kamu banyak sampai memenuhi bumi, wal khadha itu ini nih, apa namanya nih, ruang hampa yang kita lihat nih, seakan-akan awan ya, lihat ya, ini seakan-akan awan sampai ujung gitu, itu yang
kita lihat sampai situ doang. Nah, dosa kita ternyata sampai situ, saking banyaknya. Tuh. Ya, bifardi kauniha ajsaman, kalau misalkan dosa itu dijadikan suatu tubuh. Ya, dosa dijadikan suatu tubuh atau suatu bentuk. Ternyata sampai situ. Summa astaghfartani, kemudian engkau minta ampun kepadaku, ghafartu laka, aku akan ampuni kamu. Wa dzalika li anna karamallahu ta'ala wa fadlihi wa rahmatihi la tatanaha. Karena ya karamallah ya, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, kedermawanan Allah Subhanahu wa taala, ya, wa fadlahu wa rahmatahu la tatanaha. Dan anugerah Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala tidak ada ya batasnya, Masya Allah. Naam. Dan juga Al-Imam Ibrahim bin Adham mengatakan ma'alhamallahu ta'ala 'abdan al-istighfar wa huwa yuridu an yu'adzibah. Kalau ada orang tiba-tiba dia langsung apa? Istighfar aja, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya, dia ingat dosa-dosanya. Kata Ibrahim bin Adham, tandanya Allah nggak mau mengadab orang tersebut. Alhamdulillah ya, kalau kita masih ingat sama dosa-dosa kita. Kalau di dalam kitab Ihya Ulumuddin Al-Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan bagi orang awam ya, bagi orang awam yang imannya masih belum kuat, mendingan jangan dah nginget-nginget dosa-dosa masa lalu, apalagi dosa-dosanya yang enak-enak tuh. Ya, dosanya yang membuat dia pengen lagi untuk melakukannya, jangan dulu ya, nanti aja, belum magomnya. Buat awam nih yang masih imannya yazid wa yanqus, kadang-kadang tinggi, kadang-kadang ya turun, yazid bi ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Jangan ingat-ingat dah dosa masa lalu, jangan dulu. Kalau misalkan dia levelnya udah naik lagi menjadi orang soleh, boleh dia ingat dosa-dosanya masa lalu. Karena apa? Pasti dia akan nangis ingat sama dosa-dosa yang masa lalu, tambah dekat lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang awam masih zayyanahu syaitan, nanti masih digoda, masih belum kuat, nanti digoda sama setan. Wah, boleh sekali-kali ya, nggak apa-apa, sekali-kali doang tuh. Ntar diingat lagi ya, waktu itu judi menang lumayan tuh 1 miliar ya, boleh sekali-kali ya. Nah, ntar dia ingat-ingat masa lalu lagi. Naam ya. Wa ad-Suyuti, dan Imam Jalaluddin As-Suyuti menganggap min khasaisi hadhil ummah, daripada keistimewaan umat ini, annallahu yaghfir lahum dzunubahum bil istighfar. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya dengan istighfar, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya innal murad bil istighfar fil hadis at-taubah. Ada juga yang mengatakan bahwasanya maksud daripada istighfar dalam hadis itu apa? Taubat kita pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya rugi ya orang yang meninggal dunia belum sempat taubat sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya pertama kali gimana? Al-awwal al-iqla' anidz dzanb. Kita mencabut daripada ya dosa-dosa kita. Karena al-mustaghfir min adz-dzanab wa huwa muqimun 'alaika al-mustahza, ya, kal-mustahzi bih bi rabbih. Orang yang dia istighfar dari dosa lalu dia masih melakukan dosa, seakan-akan dia ngejek Allah Subhanahu wa taala. Dia istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, tapi masih melakukan dosa, seakan-akan ngejek Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi pas lagi lihat maksiat, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sayang juga nih. Ya. Itu udah dosa tuh ya, ngejek. Yang kedua apa? An-nadam alaih, nyesel ya ada suatu yang dia kerjakan daripada maksiat, bi an yatahazzan wa yatawajja' ala fi'lih, bersedih ya atas perbuatan yang pernah dia lakukan, wa yatamanna kaunuhu lam yaf'alhu, dan dia bercita-cita atau di dalam pikiran, ya Allah, coba dulu saya nggak melakukan dosa itu. Itu namanya nyesel loh ya, benar-benar nyesel seperti itu. Karena an-nadama fil akhirah, yang nyesel, penyesalan itu adanya apa? Di akhir. Bi an yatahazzan, dia bersedih, wa yatamanna kaunuhu lam yaf'alhu, aduh coba saya nggak melakukan dosa itu ya.
Wala budda an yakuna nadam alaihim min haitsu qawluhu dzanban. Dan harus nyesel sebab apa? Sebab dia telah melakukan dosa, bukan yang lainnya. Fala yasihun nadam li idrarihi bi badani wa haqqi idrihi aw sarfi mali aw nahwi dzalik. Atau ya dia benar-benar dia menyesal sebab dosa-dosanya bukan yang lain. Ya, misalkan dia nih main judi nih, ya, main slot, ya, ternyata dia bangkrut, ya, uangnya habis, gara-gara dia main apa? Judi. Dia nyesel, wah nyesel. Kenapa dia nyesel? Uang gua habis. Itu namanya bukan apa? Bukan istighfar, astagfirullahaladzim, saya nyesel. Ya Allah, saya nyesel main judi. Ente nyesel main judi sebab apa? Sebab dosa atau sebab uang lu habis? Uang gua habis. Wah, belum tuh. Ya. Atau dia nyesel, ya, sebab haqqi irdihi, dipermalukan dia. Pokoknya yang tidak ada hubungannya dengan, ya, dengan taubat benar-benar, dengan dosa-dosanya. Wa amman nadam bil khauf minan nar aw li tama fil jannah fa fi khilaf. Adapun kalau dia nyesal karena takut, ya, dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka atau dia mengharapkan surga, maka itu khilaf antara ulama. Yang penting nyeselnya harus apa? Harus karena dosa-dosanya. Terus yang ketiga, al-azam wa tasmim alla ya'uda ilaihi ma'asya kama la ya'uda al-laban min ad-dara. Dia niat yang kuat dan bertekad kagak bakal melakukan dosa itu lagi sampai air susu masuk lagi ke mana? Ya, ke ininya, ke susuan kambing tuh. Ya, misalkan kambing yang udah kita perah susunya, bisa masuk lagi gak? Maksudnya apa? Ya, benar-benar taubatan nasuha, jangan taubat sambal. Ya, besok STMJ, sholat terus, maksiat jalan, masya Allah. Nah, yang terpenting ini, yang paling terpenting kalau dia misalkan, ya, dia punya salah sama orang, masalah kezaliman, harta, atau dia pernah mengejek orang lain atau ghibah orang lain, maka itu harus minta maaf sama orangnya. Fayajibu alaihi an yarudda ma ghasabahu aw saraqahu masalan lisabihi aw warithihi aw raddal badal in kana makhut talifan. Jadi tetap harus minta maaf sama orangnya. Jadi kembali lagi nih, ya. Qala al-istighfar ya ahli dunya, minta ampun pada Allah wahai penduduk dunia, anfaul asya, yang paling manfaat daripada apapun, sesuatu yang paling manfaat. Al-asya an-nafi'ah min idafati sifah ila al-mawsuf fil akhirah. Qala fama mana'aka an tarudda, apa nih, ya, fama mana'aka an tarudda alaina salam. Kenapa kok kamu tidak menjawab salam kami? Apa yang mencegahmu untuk tidak menjawab salam kami? Qala assalam hasanah, salam itu adalah suatu kebaikan. Iya, assalamualaikum, ya, artinya kan keselamatan bagi kalian, itu doa tuh, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keselamatan bagi kalian sekarang, nanti, dan yang akan datang. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengubah sesuatu menjadi sesuatu yang paling baik lagi. Dulu kan sobahul khair, sobahul nur, kita boleh aja sobahul khair, sobahul nur, tapi setelah assalamualaikum, selamat pagi. Naam, qala assalam hasanah, yang nggak boleh itu salam-salam yang membawa kesyirikan. Kan kalau di Sunda apa namanya, sampurasun, ya, nah, itu nggak ada yang menyebabkan kesyirikan kan. Apalagi kalau Hindu apa namanya, kalau orang Nasoro salam sejahtera, apa? Om Swastu, itu ada kesyirikannya nggak? Ya, kalau misalkan ada kesyirikannya, maka nggak boleh. Ya, ini agama membolehkan, ya, budaya adat istiadat selama tidak apa, ya, tidak melanggar syariat. Kalau misalkan ada kalimat-kalimat kesyirikan, nah, maka tidak diperbolehkan. Nah, kalau assalamu hasanatun, wal hasanat, ini maksud salam di sini assalamualaikum, ya, karena dia tadi mengucapkan assalamualaikum. Ya, assalamu hasanah,
wal hasanat qad rufi'at, dan terkadang kebaikan itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rufi'at anna, ya, dari kami, ya, karena kami ya sudah menjadi ahli kubur. Yang kami andalkan adalah amal-amal soleh, ya, ketika kami ya di dunia. Adapun ketika kami sudah di dalam kubur, maka fala hasanah lana, udah nggak ada kebaikan lagi untuk kami. Maksudnya ketika kita mengucapkan waalaikumsalam, ya, itu udah nggak ada apa kebaikannya, karena yang kita andalkan amal-amal jariah kita selama di dalam kubur, ya, anak-anak yang mendoakan kita atau murid-murid yang mendoakan kita dan lain sebagainya daripada amal-amal soleh. Ya. Ini fala hasanah lana tazid wala sayyi'ah lana tanqus, nggak ada ya kebaikan untuk kami yang bertambah, begitu juga keburukan yang berkurang. Qala qad radina ankum ya ahlad dunya, sungguh kami telah ridha pada kalian wahai penduduk dunia, biqaulikum lana, dengan perkataan kalian untuk kami, rahimahullahu fulanan al-mutawaffa, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati si fulan yang sudah meninggal dunia. Makanya ya, jangan lupa ketika kita melewati suatu kuburan, kita mengucapkan ya, assalamualaikum ya ahlad diyar, atau assalamualaikum ya ahlal kubur, antum sabiquna wa nahnu lahikun, wa inna insyaallah ila rabbina, wa inna insyaallah ya lahikun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau setiap malam keluar dari bagi, ya, beliau mengatakan assalamualaikum dara qaumi mu'minin, assalamualaikum wahai tempat berkumpulnya, tempat bersemayamnya orang-orang mukmin, wa atakum ma tu'adun, telah datang pada kalian janji Tuhan, janji Allah Subhanahu wa taala, gadan mu'ajjalun, dan besok akan ditangguhkan, wa inna insyaallah bikum lahiqun, dan kami insyaallah ya akan menyusul kalian. Terus setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Allah, Allahumma ighfir ya li ahlil bagi, ya Allah ampunilah bagi orang-orang ya, yang dikubur di bagi. Dan ini kita bisa diganti ya Allahumma ighfir ya li ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Insyaallah faedahnya ya sebagaimana dalam suatu riwayat, kalau misalkan kita dikuburin, kan dikober nih ya, ternyata antum dikober ya, misalkan masih ada tempat atau antum kubur di situ, karena antum sering bacain doa ketika ngelewatin kober ya, bagi orang-orang yang penghuni kubur, nah itu orang-orang kuburan udah kenal sama antum semua, disambut sama orang-orang ahli kubur, wah fulan bin fulan ya, yang sering mengucapkan kepada kita salam, doain kita ahlan wa sahlan, enak ya. Tapi mudah-mudahan kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, jadikan hidup kita di dunia bahagia, ketika meninggal dan badan husnul khatimah, di akhirat masuk ke dalam surga, berjumpa dengan Nabi yang mulia, kumpul kembali bersama orang-orang kita cinta. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah, salamun alaika ya rafiq wa daraji rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa aminna fi qaribatihim wa mu'afatin minal fitani ya Rasulullah. Salam ya Rabbi arsyadi wa Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Dakhala